Hai sahabat Kismis, saat mendengar istilah hantu, apa yang terlintas dalam benak kamu? Kebanyakan orang mungkin akan membayangkan sosok berbaju putih dengan rambut panjang dan berparas cantik namun pucat di bagian bibir yang disebut sebagai kuntilanak. Namun jangan salah, hantu memiliki bentuk yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Di negara dengan budaya Islam misalnya, biasanya makhluk halus akan berbentuk pocong. Mengingat umat muslim yang meninggal biasanya akan dipakaikan kain kafan dan diikat bagian atas serta bawah menyerupai sosok tersebut. Sementara di negara dengan budaya yang lain memiliki jenis hantu tersendiri yang dipercaya oleh sebagian masyarakat. Bahkan di Arab aja terkenal sebagai negara dengan penduduk yang taat agama juga ada hantunya. Namun apa jadinya jika kamu menemui hantu asing di belahan bumi lain dengan wujud yang sama sekali beda dengan citra makhluk halus di pikiran kamu selama ini? Masihkah kamu merasa takut? Bagi kamu yang ingin tahu keunikan hantu di berbagai negara, simak video berikut ini. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Mengenal 5 makhluk halus dari berbagai negara. Number 1. Hantu Amerika. Jika kamu melintasi daerah danau besar di Amerika Serikat atau hutan Kanada Tengah, maka hati-hati jika tanpa sengaja kamu melihat roh iblis berwajah tengkorak yang besar dengan hati sedingin es. Makhluk tersebut bernama Wendigo, yang berasal dari tradisi Algonquin. Ia diketahui sering berkeliaran di hutan mencari mangsa manusia. Wendigo merupakan pemburu dengan kekuatan supernatural. Ia menggunakan kekuatan yang besar, kecepatan, dan daya tahan untuk memburu siapapun yang menyeberang ke wilayahnya. Terkadang Wendigo bahkan menggunakan kemampuannya untuk meniru suara manusia untuk memanggil nama mangsanya dan mengikat jiwa yang tidak menaruh curiga ke dalam hutan. Setelah tertangkap oleh Wendigo, korban yang malang tersebut dirasuki atau didorong menuju kegilaan hingga konon pada akhirnya berubah menjadi Wendigo lainnya. Wendigo dengan nafsu makannya yang tidak pernah puas adalah perwujudan setan dari kerasukan. Number 2. Hantu Sumeria kuno, Timur Tengah. Pernahkah terlintas dalam benak kamu terdapat hantu bernama Asak? Makhluk ini datang dari legenda Sumeria kuno. Asak adalah setan mengerikan dari dunia bawah yang misi pribadinya adalah menggagalkan dewa Ninurta. Untuk melakukan misi tersebut, Asak menciptakan pasukan setan batu yang akan melakukan permintaannya.
setelah dikalahkan oleh Ninurta, Ashak berbalik melawan umat manusia dan mulai memangsa para musafir yang tidak curiga terhadap keberadaannya. Number 3. Monster horor dari Jepang. Pernah dengar istilah Tengu? Ternyata nama itu merujuk pada makhluk monster goblin yang terbang dan terkenal di Jepang. Iblis itu disinyalir mampu terbang dan berlari jarak jauh dengan kecepatan luar biasa. Seseorang dapat mengidentifikasi Tengu dengan kulitnya yang merah menyala, hidungnya sangat panjang, dan sifatnya yang angkuh. Jika seseorang gagal memperlakukan Tengu dengan rasa hormat yang pantas untuknya, maka orang itu pasti akan menjadi korban Tengu berikutnya. Banyak yang percaya bahwa Tengu adalah roh gelisah mantan pemuka agama yang dianiaya oleh anggota agama mereka dan membalas dendam. Karena itu, konon Tengu sering ditemukan menculik biksu, merampok kuil, dan memiliki wanita sehingga mereka menggoda pria suci untuk melanggar sumpah mereka. Number 4. Hantu khas Nusantara. Jika kamu tengah berada di Indonesia atau Malaysia, maka ada potensi bagi kamu untuk bertemu dengan hantu Nusantara bernama pocong. Makhluk halus itu biasanya diasosiasikan dengan kuburan. Meskipun memiliki wujud yang sama, pocong di negeri jiran disebut dengan hantu bungkus. Baik pocong maupun hantu bungkus, keduanya memiliki wajah pucat, keriput, tubuh yang mengambang, dan biasanya membusuk. Setan jenis ini biasanya diselimuti dengan kain tembus cahaya dari kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah muslim. Number 5. Makhluk halus dari Arab. Jin adalah makhluk kuno yang ada dalam tradisi Arab dan Islam. Biasanya ia dianggap sangat nakal dan jahat. Meskipun konon ada jin yang juga baik hati. Namun rumor yang beredar, jin yang terbuat dari api dapat berubah bentuk menjadi manusia dan hewan sesuka hatinya. Ketika mereka ingin menimbulkan masalah, mereka menganggap bentuk-bentuk ini sebagai cara untuk menyatu dengan dunia fisik dan mempertahankan tipuan mereka sampai mereka siap untuk mengungkapkan bentuk mereka yang sebenarnya. Ketika tidak dalam bentuk manusia atau hewan, jin hidup dalam apa saja. Mereka dapat hidup di pohon, batu, aliran benda cair, reruntuhan, bahkan laci meja kamu. Tenang, konon katanya untuk menghindari godaan jin dapat dilakukan dengan berdoa dan tetap berperilaku sopan, khususnya di tempat-tempat rawan. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita.
Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.